Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila dan teman-teman kelompok saya Michael Marsal, Karis Yoga, Nabil Cahaya, dan Agus Dwi. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas besar bahasa Indonesia yang berjudul Bela Negara. Pendahuluan. Bela negara adalah tanggung jawab setiap warga negara untuk melindungi, mempertahankan, dan mengabdi kepada negara dengan sepenuh hati. Konsep bela negara tidak hanya terbatas pada kegiatan militer, tetapi juga mencakup segala aspek kehidupan, seperti menjaga keutuhan wilayah, menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, dan berperan aktif dalam pembangunan negara. Poin penting. Pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalani kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Bentuk dan wujud penerapan sikap dan perilaku bela negara. Bentuk dari bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Bela negara dan implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan bela negara sendiri untuk mempertahankan keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara, melestarikan budaya, menanamkan nilai-nilai Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945, serta menjaga identitas dan keutuhan negara. Kekuatan ekonomi global merupakan ancaman serius bagi keinginan perilaku ekonomi Indonesia, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah. Mereka tidak mampu bersaing dengan serbuan kekuatan ekonomi luar yang lebih kompetitif. Yang mungkin dilakukan adalah menghimbau masyarakat Indonesia agar lebih banyak mengonsumsi produk nasional ketimbang produk luar. Lebih mencintai produk nasional ini merupakan wujud dari bela negara di era kekinian. Bela negara ini melibatkan pemahaman terhadap pentingnya kontribusi setiap warga negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Setiap kesiapan untuk bertindak dalam situasi darurat ataupun konflik. Selanjutnya yang C ada etika dan hak asasi manusia. Dalam konteks bela negara, etika dan HAM ini memegang peranan penting karena etika menjadi landasan moral dalam tindakan bela negara, menekankan prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Sementara itu, penghormatan terhadap HAM menunjukkan bahwa upaya bela negara harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak individu tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Yang D ada pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi dalam bela negara ini mencakup upaya untuk memperkuat ketahanan ekonomi suatu negara. Ini melibatkan pengembangan sumber daya ekonomi, peningkatan produktivitas, dan inklusi ekonomi agar masyarakat dapat berkontribusi secara berkelanjutan. Sudut pandang pertama yang berlawanan terfokus pada peran sentral pendidikan kewarganegaraan dalam mendukung aspek-aspek bela negara. Pendidikan warga negara menjadi landasan untuk membentuk kesadaran, semangat, dan tanggung jawab warga negara terhadap keamanan dan pertahanan negara. Ini mencakup pemahaman tentang kontribusi setiap individu dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara, serta kesiapan untuk bertindak dalam situasi darurat atau konflik. Selain itu, pendidikan ini mempertegas hubungan antara bela negara dengan ketahanan nasional, etika, hak asasi, dan pemberdayaan ekonomi, menjadikannya fondasi bagi kesiapan warga negara dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang mungkin timbul. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya membekali pengetahuan, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai yang mendasari keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya bela negara. Bantahan: mengarahkan pendidikan kewarganegaraan hanya pada kesadaran akan keamanan dan pertahanan negara dapat mengabaikan pentingnya pemahaman terhadap kebutuhan sosial dan kemanusiaan dalam membangun negara yang sejahtera. Kewarganegaraan yang baik seharusnya juga memperhatikan aspek kesetaraan, keadilan, hak asasi manusia, dan partisipasi dalam pembangunan sosial. Sudut pandang kedua yang berlawanan. Fokus yang berlebihan pada konsep bela negara dapat menyempitkan pemahaman warga negara tentang peran mereka hanya pada aspek pertahanan dan keamanan.
Ini dapat mengesampingkan pemahaman yang lebih luas tentang partisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, penegakan hukum, hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial. Terlalu menekankan bela negara dalam pendidikan kewarganegaraan dapat mengarah pada pembatasan kebebasan berpikir dan berekspresi. Hal ini mungkin menciptakan lingkungan di mana orang merasa terbatas untuk mempertanyakan atau mengkritik kebijakan pemerintah yang sebenarnya bisa justru memperbaiki situasi negara, melibatkan upaya untuk memperkuat ketahanan ekonomi suatu negara. Poin kedua mencakup pengembangan sumber daya ekonomi, peningkatan produktivitas, dan inklusi ekonomi agar masyarakat dapat berkontribusi secara berkelanjutan. Pendidikan kewarganegaraan berperan dalam meningkatkan pemahaman warga negara tentang pentingnya kontribusi ekonomi dalam mendukung keberlanjutan negara. Poin ketiga, melalui integrasi aspek-aspek ini, masyarakat diharapkan dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perang dan tanggung jawab mereka dalam menjaga dan mempertahankan keamanan serta kedaulatan negara. Pendidikan kewarganegaraan menjadi instrumen penting dalam membentuk kesadaran dan kesiapan warga negara untuk terlibat secara aktif dalam upaya bela negara. Bantahan. Isu ketidaksetaraan dalam pemberdayaan ekonomi bisa menjadi tantangan. Beberapa pendapat bahwa upaya untuk memperkuat ketahanan ekonomi harus memperhitungkan distribusi yang adil dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Ketergantungan pada ekonomi sebagai fondasi untuk keamanan dan keberlanjutan nasional juga dapat disoroti sebagai isu, karena terlalu banyak fokus pada aspek ini dapat mengabaikan dimensi sosial dan budaya. Kesimpulan, pernyataan kembali tesis dari konsep bela negara dalam aspek kewarganegaraan, ketahanan nasional, etika, dan HAM, serta pemberdayaan ekonomi adalah bahwa pendekatan ini harus diintegrasikan dengan bijaksana ke dalam pendidikan kewarganegaraan. Meskipun penting untuk membangun kesadaran akan pentingnya peran individu dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara, konsep bela negara tidak boleh membatasi pemahaman warga negara tentang kewarganegaraan yang inklusif, menghormati HAM, serta menjunjung tinggi etika dalam bertindak. Pendekatan bela negara juga seharusnya tidak hanya terfokus pada aspek militer atau keamanan semata dalam membangun ketahanan nasional. Ketahanan nasional yang kokoh mencakup aspek ekonomi yang kuat, kesadaran akan ancaman non-militer seperti perubahan iklim, kerentanan sosial, dan penghargaan terhadap diplomasi serta kerjasama internasional. Etika dan HAM harus menjadi landasan utama dalam setiap pendekatan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan yang baik harus mendorong kesadaran akan pentingnya etika dalam bertindak, menghormati hak asasi manusia, dan memahami tanggung jawab sosial dalam membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan inklusif. Ringkasan poin utama. Pendidikan kewarganegaraan dalam bela negara bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kesiapan warga negara dalam mendukung upaya bela negara. Ini melibatkan pembelajaran nilai-nilai kebangsaan, pengetahuan tentang sistem dan institusi negara, pemahaman ancaman terhadap negara, serta pembekalan keterampilan dan kesadaran untuk berperan aktif dalam menjaga stabilitas, kedaulatan, dan keutuhan negara. Ketahanan nasional dalam bela negara mencakup upaya untuk menjaga stabilitas, kedaulatan, dan keutuhan negara. Ini melibatkan pertahanan militer, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan nasional secara menyeluruh. Tujuan utama adalah untuk mempertahankan dan melindungi negara dari ancaman baik dari dalam maupun luar, serta memastikan kelangsungan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Etika dan hak asasi manusia. Etika menekankan prinsip-prinsip moral seperti keadilan dan kemanusiaan sebagai landasan dalam bertindak. Penghormatan terhadap hak asasi manusia atau disebut dengan HAM menekankan bahwa upaya bela negara harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak individu tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Ini menegaskan bahwa tindakan bela negara harus berlandasan pada nilai-nilai moral dan menghormati hak asasi manusia. Pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan manusia dalam membela negara mengacu pada upaya untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran warga negara agar mereka dapat berperan aktif
dalam mempertahankan dan memajukan kepentingan negara dengan kontribusi yang bermanfaat dalam berbagai bidang, baik secara sosial, ekonomi, maupun dalam pertahanan negara. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.